Halo sis Miss Kaya 8176 dan sis Indah Francisca 3161 sesuai dengan permintaan kalian dalam video short berjudul Duh yang sudah diunggah beberapa waktu yang lalu. Malam ini Sunny akan menceritakan secara mendetail tentang sosok Charles Manson, pendiri sekte sesat yang terkenal pada era 70-an dengan nama keluarga Manson. Meski tidak bisa baca dan tulis, namun berkat karisma dan keahlian manipulasi yang dimilikinya, Charles mampu merekrut banyak pengikut, yang sebagian besar adalah kaum muda. Semoga video malam ini bisa menjawab rasa penasaran kalian dan sahabat weekly yang lain. Berikut kisahnya. Charles Manson lahir di Ohio pada tanggal 12 November 1934. Hasil hubungan antara gadis remaja belasan tahun bernama Kathleen Maddox dan seorang buruh sekaligus penipu ulung bernama Kolonel Walker Henderson Scott Sr. Masa kecil Charles Manson sangat kelam dan pahit. Dia hidup berpindah-pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lain karena ibunya Kathleen tidak mau mengurusnya. Charles Manson bahkan mengaku pernah dijual oleh ibunya sendiri hanya demi sekaleng miras. Paman dan bibinya di Virginia Barat menjadi orang yang berjuang keras demi memberikan kehidupan yang layak bagi Charles. Sejak lahir hingga beranjak remaja, Charles tidak punya nama dan seumur hidupnya tidak pernah sekalipun bertemu dengan ayah kandungnya. Dalam akte kelahiran Charles hanya tertulis tanpa nama Maddox. Hingga ketika ibunya menikahi seorang buruh cuci bernama William Eugene Manson, barulah Charles mendapat nama Manson mengikuti ayah tirinya. Bagaikan buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, Charles mewarisi perilaku buruk ayah dan ibunya. Dia bertumbuh menjadi remaja bermasalah yang sering keluar masuk penjara. Beberapa ahli kejiwaan bahkan meyakini Charles Manson menderita penyakit jiwa, skitso, dan narsistik akut. Setahun setelah bebas dari penjara di awal tahun 50-an, Charles Manson menikahi Rosalie Jane Willis atau biasa dipanggil Rosie. Menjelang akhir tahun 1955, Charles memboyong istrinya pindah ke kota Los Angeles di California. Rosie melahirkan seorang putra bernama Charles Manson Jr. sebelum akhirnya bercerai. Saking seringnya keluar masuk penjara, Charles Manson menganggap tahanan sebagai rumahnya. Dia sempat berkecimpung dalam dunia musik dan menulis beberapa lagu di antaranya Cease to Exist yang kemudian ditenarkan oleh band Beach Boys. Charles Manson mempelajari agama Scientology dan mendalami hipnosis yang kemudian hari dimanfaatkannya untuk merekrut para pengikutnya. Di akhir tahun 60-an, Charles Manson kembali ke Los Angeles setelah beberapa tahun sebelumnya menjalani hukuman di kota Washington DC. Seorang produser musik kenamaan di kota LA mematahkan semangat Charles menjadi pemusik setelah menilai karya-karyanya sebagai bencana. Charles Manson kemudian beralih profesi dan mendirikan sekte bergaya hipster dengan nama Keluarga Manson yang menjanjikan kedamaian bagi para pengikutnya. Kebetulan pada masa itu, semangat perdamaian sedang digaungkan di kalangan kaum muda Amerika yang menolak keras peperangan. Namun, sekte yang didirikan Charles menerapkan sejumlah aturan serta kegiatan yang sesat dan mesum, di mana para pengikutnya wajib mengkonsumsi narkoboy dan dilarang menolak berhubungan bebas dengan sesama pengikut. Charles dan para pengikutnya tinggal secara komunal dan satu lingkungan tertutup sehingga mudah untuk dikendalikan. Charles Manson mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dan Mesias yang akan membawa keselamatan saat kiamat datang. Para pengikutnya percaya bahwa Charles memiliki kekuatan supranatural yang bisa menciptakan mujizat dan keajaiban. Padahal sesungguhnya Charles mencekoki pengikutnya dengan narkoboy agar berhalusinasi. Berkat karisma, ketampanan, dan keahlian manipulasinya, Charles yang tidak bisa baca dan tulis dengan mudah merekrut pengikut dari kalangan kaum muda yang gampang terpengaruh.
komunitas keluarga Manson berkembang pesat dan memiliki pengikut dalam jumlah yang besar. Charles Manson merasa punya kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan apapun yang diinginkannya dengan memanfaatkan para pengikut fanatiknya sebagai kaki tangan dalam setiap aksi kejahatan yang direncanakannya, sehingga dia tidak perlu melakukannya secara langsung. Aksi Charles Manson yang paling menggegerkan dunia ketika dirinya menjadi tersangka utama atas kematian artis Sharon Tate dan 3 orang rekannya secara brutal pada 1969. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Peristiwa itu terjadi pada tengah malam, tanggal 8 September 1969. Charles Manson yang menyimpan dendam pada Terry Melcher, seorang produser musik yang menolak karyanya, mengirim 4 orang pengikutnya ke kediamannya. Naas, rumah tersebut sedang disewa oleh Sharon Tate dan suaminya, Roman Polanski, sutradara kenamaan yang kebetulan saat itu sedang berada di Eropa. Sharon yang sedang hamil tua tinggal di rumah itu ditemani 3 orang kawannya. Mereka adalah penata rambut Jay Sebring, sahabat Roman, Wojciech Frykowski, dan kekasihnya Abigail Folger, serta Stephen Perrin dan seorang pengurus rumah. Kelimanya dihabisi secara keji oleh 4 pengikut Charles Manson untuk mengelabui pihak berwenang. Charles Manson dan pengikutnya juga menghabisi tetangga Sharon Tate, pasangan suami istri pemilik supermarket besar, Leno dan Rosemary LaBianca. Namun, pada akhirnya Charles dan para pengikut yang terlibat berhasil ditangkap pada musim gugur 1969 berkat pengakuan Susan Atkins, salah satu pelaku yang terlibat. Atas aksinya, Charles Manson dan keempat pengikutnya yang terlibat dijatuhi hukuman mati. Namun pada tahun 1972, hukuman mereka dirubah menjadi penjara seumur hidup karena negara bagian California menghapus hukuman mati. Charles Manson yang narsis tidak pernah menyesali perbuatannya, hingga menghembuskan nafas terakhirnya di usia 83 tahun akibat serangan jantung pada tanggal 19 November 2017. Pada tanggal 12 Maret 2018, jasadnya diserahkan kepada Jason Freeman, cucu sah Charles Manson, yang kemudian mengkremasinya seminggu kemudian. Sekian dulu kisah Sani malam ini. Sampai bertemu lain hari. Selamat malam, selamat berakhir pekan bersama keluarga.